Bay, lu udah ngerjain PR bahasa Indonesia belum? Lah, emang pelajaran bahasa Indonesia ada PR ya, Bis? Kalau gak salah itu juga, Bay. Ya, Bis, boro-boro ngerjain PR. Ingat juga enggak gue sama PR. Kalau nggak salah hari ini ada pelajarannya ya? Iya ada, tapi santai aja, Bay. Kita kan ada dikta. Dia pasti udah ngerjain PR-nya. Kita tinggal nyontek aja. Bener juga lu, Bis. Tapi ngomong-ngomong, si Dikta mana ya? Dari tadi gue nggak lihat tuh orang. Ya kemana lagi kalau bukan ketemu si Dea? Mana kemarin habis direstuin sama ayahnya si Dea? Hahaha, makin bucin aja tuh anak. Tuh nongol orangnya, Bay. Panjang umur tuh anak, baru juga diomongin. Dik, panjang umur lu, baru juga diomongin. Ngomongin apa lu, Bis? Pasti ngomongin yang jelek-jelek tentang gue ya? Enggak lah, Dik. Kita habis ngomongin yang baik-baik. Ya enggak, Bay? Benar banget tuh. Tapi kita mau nanya, Dik, lu udah... Nanti aja nanyanya, Bay. Ada kepala sekolah mau ke kelas kita katanya. Ya udah, ayo duduk ke bangku. Halo anak-anak, Bapak kesini mau ngasih pengumuman. Pengumuman apa, Pak? Pengumuman kalau hari ini Pak Endi, guru bahasa Indonesia kalian sedang sakit, jadi tidak bisa ngajar dulu. Alhamdulillah, Bay. PR-nya nggak jadi dikumpulin hari ini. Iya, Bis, untung gurunya sakit. Tapi ada guru magang yang akan gantiin sementara Pak Endi buat ngajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Pak, kalau guru panggang itu gurunya mateng dong. Guru magang, Bisma, bukan panggang. Maaf Pak, salah dengar saya. Ya udah, segitu aja pengumumannya. Nanti gurunya kesini pas jam pelajaran bahasa Indonesia. Bay, lu tadi mau nanya apa? Itu, gue mau nanya PR bahasa Indonesia. Tapi kalau gurunya nggak masuk, kemungkinan nggak akan dikumpulin. Sebenarnya gua juga belum ngerjain sih. Kan kalian tahu sendiri kemarin ayah gua dirawat dan habis dioperasi di rumah sakit. Untungnya Pak Endi sakit ya, jadi aman kita masalah PR. Tapi menurut kalian guru magangnya cewek apa cowok yang gantiin Pak Endi? Menurut gue sih, paling cowok anak kuliah sastra. Kalau menurut gua sih paling cewek, tapi jelek ceweknya dan ngebosenin kalau ngajar. Kalau menurut lu, Dik? Nggak tahu gua siapapun guru magangnya. Yang penting gua bisa belajar dan jam pelajarannya nggak kosong. Itu guru magangnya. Kok tua banget ya? Tuh kan Bay, apa gue bilang jelek kan guru magangnya. Udah tua lagi. Tapi anak kuliah kok tua ya? Permisi adik-adik, yang namanya Dikta mana ya? Saya, Bu. Kenapa ya? Kamu lupa bayar es tadi di kantin. Astaga, iya lupa saya, Bu. Gimana sih, Dik? Yang punya dagangan sampai nyamperin ke kelas buat nagihin uang. Maaf ya, Bu. Saya buru-buru tadi, jadi lupa. Lain kali jangan gitu, Dek. Ada 10-nya yang kayak kamu, bangkrut dagangan saya. Gua kira tuh ibu-ibu tadi beneran guru magang. Nah, ini baru guru magangnya, Bis. Yah, paling abang-abang guru magangnya. Atau gak cewek jelek, giginya tonggos, udah kayak bemper mobil. Lu lihat dulu, Bisma. Yang ini bemper depannya bukan di gigi, tapi di dada, Bis. Bay, gue mimpi gak ini? Kok gue bisa lihat bidadari sih? Bidadari di mana, Bis? Itu di depan. Bay, coba cupit gue. Aduh, Bay sakit kocak. Lah, kan lu yang nyuruh. Ya kan bisa pelan-pelan, Bayu. Kalau pelan nyubitnya, takut lu nggak bangun dari mimpi. Alah, ngomong aja lu nyari kesempatan nyubit gua. Hahaha, tahu aja lu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rindayani, guru magang yang menggantikan Pak Endi sementara. Buat ngajar bahasa Indonesia, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu.
Iya, yang di belakang mau nanya apa dan namanya siapa? Nama saya Bisma, Bu. Oh iya, Bisma mau nanya apa? Bu, kok ibu nggak punya sayap? Maksudnya? Iya, bukannya bidadari punya sayap ya, Bu? Bisa aja kamu. Lagian kamu mau nanya apa mau ngerayu? Hahaha, maaf Bu, soalnya ibu cantik banget. Makasih, kamu juga ganteng. Bay, gue dibilang ganteng, Bay. Dia bilang ganteng karena ngehargain lu. Karena lu bilang cantik ke dia. Alah, ngomong aja sirik lu, Bay. Karena gak dibilang ganteng sama Bu Ayu. Terserah lu aja ganteng. Oh iya, tolong jangan panggil saya ibu ya, panggil aja Kak Ayu. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Ayu ngajar berapa lama di sini? Sebenarnya saya ngajar di kelas 10 ini sampai Pak Endi balik ngajar lagi. Saya aslinya ngajar cuma di kelas 12 doang. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Baik, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita akan membahas majas dan gaya bahasa. Wis, fokus wuy. Lu mandangin Kak Ayu terus dari tadi. Gua nggak ngerti, Bay. Tapi kayaknya gue baru aja kena panah cinta dari guru magang. Fix, Bisma bakal jadi murid pertama yang jatuh cinta gara-gara guru magang nih, Bay. Bis, kalau lu beneran naksir, gua dukung. Tapi misi ini berat. Dia anak kuliahan, sedangkan lu baru SMA. Berat, gak masalah, Bay. Cinta sejati itu selalu penuh tantangan. Dan gua siap jadi pejuang cinta. Kak Ayu, mulai hari ini aku janji kamu bakal ingat nama Bisma terus. Entah karena puisiku atau karena aku bikin kamu kesal setiap hari. Guys, kalian tahu nggak kenapa gue suka pelajaran Indonesia? Karena gampang. Karena lo sering nyontek. Bukanlah, karena di setiap kalimatnya ada dia, Kak Ayu. Buset, jadi lu naksir beneran sama guru magang itu? Pantesan 2 minggu belakangan ini lo aktif banget kalau pelajaran Kak Ayu. Ingat bis, dia itu guru cadangan, bukan gebetan cadangan. Yang gue tahu dia kuliah di jurusan sastra, Dik. Sastra itu seni dan cinta gue juga seni. Jadi cocok dong. Cinta lu mah lebih mirip puisi gagal, bis. Lagian dia lebih tua dari lu, bis. Bay, gue yakin cinta tuh nggak lihat umur. Kalian tahu gak? Hati gue tuh udah kayak Google Map. Tiap kali lihat dia langsung bilang, Anda sudah sampai di tujuan. Kocak lo bis. Tapi bener juga lo bis, cinta mah nggak pandang umur. Tapi serius, gue udah nyiapin pantun buat dia nih. Wih, boleh tuh bis. Coba, gue pengen denger. Jalan-jalan ke taman bunga, lihat kupu-kupu hinggap di dahan. Kak Ayu mengajar bahasa Indonesia, tapi yang gue pelajari cinta perlahan. Oh, bis, sumpah pantunnya keren. Siapa dulu, Bisma? Mantep bis. Lanjut bis. Tapi jangan pantun. Puisi dong tentang Kak Ayu. Puisi tentang Kak Ayu. Oke, ada nih, Bay. Kak Ayu datang ke kelas membawa senyum manis. Ngajar bahasa Indonesia salah tulis. Kalimat aktif dan pasif itu beda. Tapi aku pasif kalau ditanya cinta. Kak Ayu sambil mengajar kadang gelagapan. Siswa nanya, Kak, itu tipe bukan? Tapi tetap semangat pantang menyerah. Walau di whiteboard nulisnya miring sebelah. Isma lagi baca puisi ya? Kak Ayu. Bagus puisinya. Tapi ngomong-ngomong, Bayu, Dikta, emang saya kalau nulis di papan tulis miring ya? Nggak tahu kak, saya nggak ikut-ikutan. Bukan tulisan Kak Ayu yang miring. Kayaknya otak si Bisma yang miring, Kak. Terus aja jatuhin harga diri gue, Bay. Tapi kebetulan saya suka puisi juga. Tapi kalau mau baca puisi, bisa nanti di depan kelas. Saya tugaskan. Kamu Bisma, besok tampil baca puisi ya. Siap, Kak Ayu. Demi negara dan bangsa, saya akan menjalankan tugas dengan penuh cinta. Tanggung jawab maksudnya. Dik, kayaknya peringkat 1 paling malu sekelas jatuh ke tangan si Bisma deh besok. Dan besok kita lihat si Bisma baca puisi cinta sambil gemeteran. Gue nggak nyesel meski ketahuan. Setidaknya dia denger puisi gua. Ya udah bis, paling enggak lo dapet atensi juga.
walau lewat cara memalukan karena kepergok cewek yang lo suka. Bis, next time sebelum naksir, cek dulu radius 3 meter ke belakang. Jangan sampai suara cinta lo nyasar ke yang punya kuping. Cinta memang buta, Bay. Tapi ternyata Kak Ayu nggak budak ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, hari ini kita akan mulai pelajaran dengan satu persembahan puisi dari teman kita, Bisma. Fix Bay, ini bakal jadi momen sejarah, lebih gena dari proklamasi. Kak, saya gugup. Tenang aja Bisma, anggap aja kamu lagi ngobrol sama temen, santai. Kalau depan temen sih santai, Kak. Yang bikin saya gugup cantiknya Kak Ayu. Gimana Bisma? Enggak, Kak. Ayo mulai Bisma. Siap, Kak. Ayu, tak perlu kalimat panjang untuk jatuh cinta padamu. Saat kamu mengajar, aku belajar. Bukan hanya bahasa, tapi cara menahan deg-degan tiap kamu lewat di depan bangku. Au, mau dong jadi Kak Ayu. Kalau kau tanya arti kata rindu, aku bakal jawab Rabu pagi jam bahasa Indonesia. Karena di jam itulah aku duduk paling depan, pura-pura menyatet padahal nyatet senyummu. Oh, cie Bisma. Guru berkata, sastra itu cerminan kehidupan. Maka ku akui aku ingin menjadi puisimu. Dibaca tiap hari, diingat sampai ujian. Dan kalau nilai cinta ini bisa diujikan, nilai aku, Kak. Tapi jangan kasih remedial. Keren banget Bisma. Bisma, keren puisinya Bis. Terima kasih Bisma, puisi kamu sangat ekspresif. Kamu punya bakat menulis, walaupun topiknya agak personal ya. Hehehe, iya Kak, tapi inspirasi itu datang dari hati. Udah, sekarang duduk aja kita mulai pelajarannya. Baik, karena Bisma sudah membuka pelajaran kita dengan semangat penuh cinta, mari kita lanjutkan materi hari ini. Puisi, naratif, dan lirik. Guys, gue resmi di notis. Tinggal selangkah lagi ke resepsinya Bis. Atau ke BP karena naksir guru magang. Lu Bay, dukung dikit apa niat hati gue buat Kak Ayu? Hahaha, iya ya, pasti gue dukung Bis. Ayo Bis ke kantin. Kalian duluan aja, gue ada urusan bentar. Alah, paling nunggu Kak Ayu lu. Ya udah, kita berdua duluan Bis. Semoga Kak Ayu nyamperin lo Bis. Dia masih di dalam kelas tuh. Good luck penyair cinta. Semoga gak pingsan. Oke, siap. Bisma, kamu nggak istirahat ke kantin? Kak Ayu. Iya nanti Kak, saya mau tahu pendapat Kak Ayu tentang puisi saya tadi. Kamu tahu nggak, tadi puisi kamu tuh bikin saya senyum sepanjang kamu baca. Meski saya agak bingung, itu tugas atau pengakuan. Hehehe, ya mungkin dua-duanya Kak. Kan sastra itu ekspresi jujur dari hati yang sedang aktif. Aktif banget ya hatinya. Ya semenjak Kak Ayu datang, dulu saya tuh anaknya males baca. Sekarang novel 400 halaman tamat 2 hari Kak. Wah, hebat dong. Jadi kamu beneran suka sama saya? Itu suka yang kayak gimana ya Kak? Suka tapi bukan yang gimana-gimana. Tapi kalau Kak Ayu gak mau disuka, saya bisa pura-pura gak suka kok. Hehe, tenang Bisma. Saya anggap itu bentuk apresiasi kamu ke saya sebagai guru. Saya senang kok, tapi kamu juga harus ingat, saya di sini dalam kapasitas profesional. Kita harus jaga itu ya. Siap Kak, profesionalitas adalah prinsip utama hati saya. Maksudnya saya ngerti kok, batasan itu penting, tapi apresiasi tetap jalan ya Kak. Tentu, tapi apresiasinya dalam bentuk belajar yang rajin aja ya. Siap, saya akan belajar dengan semangat. Oh iya, puisi kamu tadi saya simpen ya buat kenang-kenangan. Siap Kak, anggap aja itu bentuk tulisan dari hati saya. Ya Tuhan, tadi itu beneran kejadian. Gue habis ngobrol 4 mata sama cewek idaman gue. Harus dicatat ini mah.
Hari ini gue Bisma resmi diakui sebagai penyiar sastra cinta sekolah oleh guru magang cantik Kak Ayu Rindayani. Hari ini gue harus dandan rapi kayaknya, biar beda dari hari biasanya. Dan harus berangkat cepat juga, karena ada pelajaran Kak Ayu, cewek idaman gue. Bis, lu datang pagi. Jangan bilang lu salah masuk hari. Hari ini Senin, Dik, hari yang spesial. Hari di mana gue menyatakan perang. Perang sama siapa? Bukan siapa, tapi apa. Gue menyatakan perang sama jarak antara gue dan Kak Ayu. Wih, Bisma cosplay jadi bucin pagi-pagi. Iya tuh, Bay. Niat banget segala pakai rompi, terus bawa bunga segala. Itu buah dari mana, Bis? Jangan bilang lu nyolong dari depan rumah Pak RT. Bay, ini bukan sembarang bunga. Ini saksi perjuangan gue. Gue dapat ini dari depan rumahnya Bu RT. Ya sama aja, Bisma. Pak RT sama Bu RT kan satu rumah. Ya gitulah, Dik. Wah, cinta memang gila ya. Cinta nggak gila, Bay. Yang gila itu gua. Tapi biarlah. Yang penting hari ini dan seterusnya Kak Ayu bakal lihat perjuangan cinta Bisma si anak SMA. Bay, itu si Bisma duduk di depan nggak biasanya. Fix, ini anak udah gila cinta, Dik. Tapi kita tontonin aja. Siapa tahu ada drama. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bisma, hari ini duduk paling depan ya, gak biasanya. Saya ingin menyerap ilmu Kak Ayu dari jarak yang paling dekat. Wah, semangat banget ya. Demi masa depan dan masa depan hati saya juga, Kak. Ya udah, terserah kamu aja, Bisma. Ya udah, kita mulai pelajarannya ya. Nah, cerpen biasanya punya 5 unsur intrinsik, ada yang tahu? Saya, Kak. Unsur yang pertama, cinta pandangan pertama. Itu bukan unsur cerpen, Bisma. Tapi itu unsur yang membuat saya tertarik sama pelajaran Kak Ayu. Si Bisma nggak malu apa? Ngerayu guru saat pelajaran. Si Bisma urat malunya kan udah putus, Dik. Ya nggak akan malu. Guys, doain gua ya. Semoga misi ngasih bunganya lancar. Tenang, Bis. Doa kita berdua selalu merestui lu. Iya betul tuh. Kayaknya kelasnya kosong, ada Kak Ayu doang itu. Kak Ayu, Bisma, ada apa ya? ini buat kakak. Bunga ini nggak akan pernah layu, sama kayak harapan aku buat kakak. Terima kasih, Bisma. Tapi kamu tahu kan, saya kesini buat belajar jadi guru yang baik. Jadi harus tetap jaga jarak ya. Iya kak, tapi saya janji selama jarak itu nggak terlalu jauh, saya tetap bakal usaha. Kamu anak pintar dan lucu, tapi jangan biarkan perasaan bikin kamu lupa tujuan. Justru karena punya tujuan, saya punya perasaan kak. Terus semangat ya, tapi tetap fokus ke belajar dulu. Kalau nilai kamu naik, saya juga bangga. Iya kak, tapi jangan nyesel ya kalau nanti saya lulus jadi penulis terkenal dan Kak Ayu masuk di buku dedikasi saya. Lihat tuh si Bisma, mukanya bahagia banget. Kayaknya sukses misinya. Iya, Bay. Mukanya kayak ibu-ibu dapat sembako gratis aja. Bye, Dik. Hari ini gue gak cuma bikin Kak Ayu senyum, gue bikin dia mikir ulang soal jaga jarak. Dia bilang tetap harus jaga jarak kan? Iya, tapi tadi pas gue ngomong, dia diem 3 detik sebelum jawab. Itu artinya hatinya goyah. Atau dia lagi milih kata biar nggak nyakitin lo, Bis. Atau dia pengen batuk tapi nahan. Eleh, kalian ini tim pendukung cinta gua apa tim pembunuh harapan sih? Kita tim realitis, Bis. Gimana kalau minggu depan kita bantu lo bikin kejutan? Kejutan? Iya, kita bikin drama kecil. Biar lo bisa jadi bahan perhatiannya Kak Ayu. Gimana tuh, Bay? Misalnya,
Pura-pura jatuh terus keselio di dekat kayu. Boleh juga tuh, Bay. Nanti boleh dicoba tuh. Kadang cinta itu kayak tugas bahasa Indonesia ya, ribet, susah dimengerti. Tapi kalau udah ngerti, bikin ketagihan. Kak, saya bantuin bawa bukunya ya. Wah, kamu mau bantuin saya lagi, Bisma? Demi Kak Ayu. Demi pelajaran maksudnya. Ya udah, bantu bawa ke meja saya di ruang guru ya. Aduh, kaki saya Kak. Ya ampun, kamu kenapa? Kayaknya keseleo. Sabar ya, kakak panggil petugas UKS. Enggak Kak, jangan panggil siapa-siapa. Asal Kak Ayu di sini, sakitnya nggak terlalu kerasa. Ya ampun, kamu drama banget sih. Pik berhasil. Dia tuh, Kak Ayu jongkok di samping si Bisma. Bentar lagi, pasti mereka ke UKS. Kamu tuh ya, sering bikin saya khawatir. Itu berarti Kak Ayu peduli. Ya saya guru kamu, harus peduli dong. Tapi kalau suatu hari saya bukan murid Kak Ayu lagi, Kak Ayu masih peduli. Bisma, kamu anak yang baik, tapi kamu harus tahu, saya belum siap buat hal-hal seperti ini. Karena masa lalu kakak. Dari mana kamu tahu soal itu? Saya nggak tahu persis, tapi saya bisa lihat setiap kali saya deketin kakak, ada tembok tak kasat mata. Terkadang, luka masa lalu nggak bisa dihapus hanya karena ada yang datang dengan senyum dan bunga. Tapi saya bukan sekedar senyum dan bunga kak, saya bisa nunggu selama Kak Ayu butuh. Kamu masih terlalu muda, Bisma. Kamu belum mengerti apa itu sakit yang sesungguhnya. Gimana di UKS tadi? Gagal. Belum, cuma belum berhasil. Tapi lo kelihatan sedih, Bis. Ternyata rasa suka doang gak cukup buat nebus hati orang yang pernah disakitin. Lo mau masih lanjut? Gua gak akan mundur. Tapi kali ini bukan pakai trik. Gua mau masuk ke dunia Kak Ayu. Gue mau tahu siapa yang pernah nyakitin dia dan kenapa. Dari alamat yang gue dapat, ini kayaknya rumah Kak Ayu. Siapa tuh cowok? Mantan Kak Ayu kah? Siapa dia? Kok Kak Ayu kelihatan beda? Senyumnya beda, senyum yang gak pernah gue dapet. Ini Pik, ini bukan tukang paket. Ini paket masa lalu kayaknya. Dan gue harus cerita ke tim Avenger, Bayu dan Dika malam ini juga. Lu serius ngintilin rumah Kak Ayu tadi sore? Gak takut dirukiain warga lu, Bis? Bener tuh. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu dari siapa alamat rumah Kak Ayu, Bis? Gua tahu dari dokter Aminah pas gue pura-pura keseleo terus di UKS waktu tadi sekolah. Terus di rumah Kak Ayu, lu beneran liat cowok? Iya, gue lihat sendiri. Cowok ganteng, tinggi, rapi, dan Kak Ayu ketawa. Biasanya sama gue cuma nyengir kecut. Terus mau ngapain? Gak mungkin juga lu nyulik cowok itu kan? Enggak lah, gue bakal cari tahu siapa dia. Bis, lu serius mau nyari tahu cowok itu? Iya, serius gue Dik. Sesayang itu kah lu ke Kak Ayu sampai niat banget nyari tahu cowok itu? Tapi mau mulai dari mana, Bis, nyari taunya? Gue mau coba nyari tahu lewat orangnya langsung. Lu mau nanya langsung ke Kak Ayu? Iya, Bay, nggak ada cara lain. Ya udah, Bis, nanti gue sama si Dikta juga bantu nyari tahu juga deh.
Tapi sekarang udah malam nih, kita pulang yuk, Bay. Ya udah bis, kita pulang dulu ya. Iya, Bay. Hati-hati kalian di jalannya. Kak Ayu, ada waktu nggak? Saya mau nanya. Boleh, mau nanya apa emang Bisma? Cowok kemarin yang ke rumah Kak Ayu itu siapa? Hah? Kamu tahu dari mana Bisma? Dan kok kamu bisa tahu rumah saya? Nggak penting saya tahu dari mana alamat rumah Kak Ayu. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Maaf Bisma, saya nggak bisa ngasih tahu siapa cowok yang kemarin ke rumah saya. Apa itu cowok masa lalu Kak Ayu? Bisma, tolong jangan terlalu masuk ke kehidupan saya. Kamu masih muda, Bisma. Kalau Kak Ayu nggak mau ngasih tahu, biar saya yang bakal cari tahu sendiri. Gimana bis? Udah tahu siapa cowok itu? Boro-boro, Bay. Kak Ayu masih tertutup sama gua tentang cowok itu. Gua dapat satu info penting nih. Tadi gua nyoba nanya ke satpam sekolah yang udah lama kerja di sekolah kita. Terus gimana, Dik? Kata Pak Sapam, dia tahu kalau Kak Ayu pas sekolah SMA di sini punya pacar. Namanya Rama. Mereka pacaran dari kelas 1 sampai lulus sekolah. Sampai trending di sekolah karena pacaran paling lama. Tapi setelah lulus, Pak Sapam kurang tahu. Oh, jadi namanya cowok yang kemarin itu Rama. Tapi belum tentu bis yang kemarin itu Rama. Kan Rama masa lalunya Kak Ayu saat SMA. Udah tahunan loh. Masa iya masih sama si Rama? Kan gak mungkin. Bener juga sih, Bay. Ya udah, kita masuk kelas aja dulu. Bentar lagi bel. Nanti kita cari tahu lagi siapa cowok yang kemarin ke rumah Kak Ayu. Bis, ayo pulang. Masih ngapain di sini? Enggak. Gua lagi kepikiran aja. Lu masih mikirin cowok misterius itu ya? Iya. Gua ngerasa ada yang janggal. Tadi gua lihat Kak Ayu di parkiran. Dia kayak habis nangis, matanya merah, dan gua lihat cowok itu di sana juga. Seriusan? Jangan-jangan cowok itu bikin Kak Ayu sedih. Gua rasa cowok itu bukan cuma masa lalu biasa. Kayaknya ada yang lebih rumit. Berarti kita harus cari jalan lain buat tahu identitas cowok itu. Gimana kalau besok lu bis pura-pura bantuin Kak Ayu bawa buku lagi ke ruang guru? Kali aja nemu petunjuk. Bisa, tapi gua ada rencana lain. Gua mau nanya sekali lagi ke Kak Ayu, siapa cowok itu? Boleh tuh bis. Tapi sekarang kita mending pulang aja dulu. Permisi, Bu. Ini buku-buku yang Ibu suruh bawa tadi. Oh iya, sini bawa masuk Bisma, taruh di meja aja. Iya, Bu. Makasih ya Bisma, tumben banget kamu perhatian dan mau bantu saya bawa buku. Nggak tumben, Kak. Emang saya peduli. Makasih ya udah peduli Bisma. Kak, saya nggak bisa berhenti mikirin siapa cowok itu. Tapi sekarang saya bukan cuma penasaran. Saya khawatir Kakak kenapa-napa. Kamu terlalu baik Bisma. Kalau Kakak nggak bisa cerita ke orang lain, cerita saja ke saya. Saya janji nggak akan ganggu, cuma dengerin. Cowok itu namanya Raka. Dia kakaknya Rama. Kakaknya Rama? Rama pacar Kakak yang dulu? Iya, pacar pertama saya. Kami pacaran dari SMA. Tapi 2 tahun lalu, Rama kecelakaan mobil waktu perjalanan pulang dari bandara. Dia hilang. Sampai sekarang gak ada kabar. Raka datang bukan buat nostalgia atau apa. Dia cuma mau kasih kabar. Kalau sampai sekarang, Rama belum ditemukan. Padahal udah 2 tahun. Kak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi Kakak nggak sendiri, ada saya, Kak. Terima kasih Bisma. Wah, ini lebih berat dari yang kita kira. Jadi cowok itu bukan Rama. Terus Rama masih hilang. Iya, tapi gue rasa Kak Ayu belum bisa lepas dari masa lalunya. Karena itu dia belum siap buka hati. Tapi lu tetap mau perjuangin dia. Gua gak bisa ninggalin perasaan gue gitu aja, Bay. Gue mau coba bikin dia gak mikirin masa lalunya dan beralih mikirin masa depannya sama gua. Semangat bis. Dan kalau lu butuh bantuan kita siap. Ya bis, tenang. Kita di belakang lu. Selama bukan di belakang Kak Ayu, ntar disangka nginti lagi. Makasih ya. Kalian emang sahabat gua yang paling cetar membahana. Syahri ini kali cetar membahana.
Rama, kamu kemana sebenarnya? Kenapa kamu gak pernah kasih kabar? Kenapa kamu harus hilang pas aku baru mulai percaya bahwa cinta itu nyata? Strategi sarapan gratis nih, kayak misi kemanusiaan. Bis, lo yakin ngajak Kak Ayu sarapan bareng? Santai aja Dik, cinta yang serius nggak pernah sia-sia. Gua bakal bikin Kak Ayu buka hati lagi. Ngajak sarapan pakai nasi uduk ceritanya. Tapi lo yakin dia mau? Yah, bismillah aja Bay. Tuh, Kak Ayu datang, Bis. Yaudah, gue kesana dulu ya. Selamat pagi Kak Ayu. Mau sarapan bareng murid yang tulus ini? Sarapan bareng? Jangan khawatir Kak, ini bukan modus. Ini misi penyelamatan, biar Kak Ayu nggak telat makan. Kamu niat banget sih Bisma, mau sarapan apa emang? Ini Kak, tadi sebelum ke sekolah, saya beli nasi uduk 2 bungkus. Nasi uduk? Iya Kak, dijamin enak nasi uduknya. Ya udah, saya mau cobain kalau beneran enak. Kita makannya di meja kantin aja yuk. Iya, ayo Kak. Lah, berhasil Dik. Lah iya, cuma nasi uduk loh itu, Bay. Bukan bunga atau coklat Silver Queen. Iya Dik, emang cara PDKT-annya aneh tuh si Bisma. 2 tahun Ram, gak ada kabar, gak ada tanda, gak ada titik terang. Dunia jalan terus, tapi gue masih nunggu. Mas Raka, terima kasih udah bantu program mentor siswa. Anak-anak suka diajak ngobrol sama Mas Raka. Saya juga senang bisa ada di sini Pak. Setidaknya bisa melihat tempat-tempat yang dulu Rama lewati. Kami semua masih mendoakan Rama, Mas. Dia anak baik. Guys, gimana info hasil investigasi Kak Ayu? Oke, hasil investigasinya. Kak Ayu suka bunga mawar, puisi, dan suka ngopi sore. Dan Kak Ayu katanya suka nongkrong di Taman Bojong Proklamasi, tempat favorit Kak Ayu sama Rama. Gua mau coba ngajak dia ke sana weekend nanti, tapi bukan buat nostalgia, buat mulai cerita baru. Lo yakin Kak Ayu siap? Mungkin belum, tapi gue gak maksa. Gue cuma pengen jadi bagian dari proses penyembuhannya. Assalamualaikum, Kak Ayu. Permisi. Iya, bentar. Bisma, ada apa kesini? Kak Ayu, ada waktu sebentar gak? Saya mau ngajak ke tempat spesial. Tempat spesial? Tenang Kak, gak serem kok. Cuma taman yang Kak Ayu juga udah tahu. Ya udah, tunggu saya siap-siap dulu. Iya Kak. Subhanallah, itu beneran Kak Ayu. Cantik banget. Hah, ini kan tempat aku sama Rama. Ini Kak tempatnya, taman kecil yang spesial. Kakak tahu kan tempat ini? Kamu ngapain bawa saya ke sini? Saya bawa Kak Ayu ke sini bukan untuk nostalgia, tapi mau buat cerita baru Kakak dengan saya. Kamu tahu gak Bisma? Gak semua luka bisa langsung sembuh. Tapi kadang cukup tahu ada yang di samping kita aja udah bikin hati kita lebih tenang. Dan saya mau jadi orang itu Kak. Dan ini bunga buat Kak Ayu. Makasih Bisma. Ini kan bunga kesukaan saya. Iya Kak, itu spesial buat Kak Ayu. Ram, kalau kamu masih di luar sana, pulanglah. Mama tiap malam nunggu lu, dan gue tiap hari berharap. Raka, terima kasih udah datang kemarin. Aku tahu kamu juga belum bisa ikhlas, tapi mari kita sama-sama kuat ya. Iya yuk, kita harus kuat, meski pelan-pelan. Bisma,
kamu terlalu muda untuk paham luka sedalam ini. Tapi entah kenapa, kamu bikin aku ngerasa nggak sendirian lagi. Kak, serius deh. Ini bukan buku bekas. Ini beban hidup kayaknya. Berat banget. Makanya jangan sok-sokan angkat semua. Tadi udah saya bilang cukup beberapa buku aja masukin box itu. Saya lagi latihan biar nanti kuat kalau harus ngangkat hati kakak dari masa lalu. Kamu anak baik, Isma, tapi hati itu bukan barang yang bisa diangkat dan dipindahin gitu aja. Saya tahu kak, makanya saya nggak buru-buru. Saya cuma pengen kakak tahu kalau saya di sini nggak akan ninggalin kakak. Gila, gue lihat sendiri tadi Kak Ayu senyum ke lu, Bis. Bukan senyum basa-basi. Lu sekarang kayak vitamin buat Kak Ayu, nggak nyembuhin langsung, tapi bikin dia kuat buat ngadepin hari-hari. Tapi gue ngerasain hatinya itu masih ke Rama. Kayak setiap senyum dia itu ada bayangan orang lain di baliknya. Itu wajar, Bis. 2 tahun bukan waktu sebentar buat lupain seseorang. Apalagi Kak Rama itu orang spesial. Yang penting sekarang Kak Ayu udah mulai mau buka celah, dan lu ada di situ. Iya bener dik, gue harus yakin sama hati gue. Pagi kak, tadi saya lihat kakak sendiri di sini. Jadi saya datang sebagai bodyguard plus barista pribadi sambil bawa kopi kaleng dingin ini. Makasih, Bisma. Hari ini panas banget. Kopi dingin ini pas banget. Karena saya observasi dulu sebelum ngasih, kayak detektif. Tapi bukan detektif cinta, lebih kayak penjaga hati yang diam-diam kerja. Bisma, kamu tahu nggak? Kadang saya takut nyaman sama kamu. Kenapa kak? Karena hati saya masih belum benar-benar kosong. Masih banyak kenangan yang belum selesai saya benahi. Kak, saya nggak nyuruh kakak ngelupain semuanya. Saya cuma minta izinin saya jadi bagian kecil dari hidup kakak sekarang. Nggak banyak dan nggak buru-buru. Kamu terlalu dewasa untuk anak seumur kamu, Bisma. Mungkin karena saya tahu cinta nggak nunggu usia, tapi nunggu kesiapan. Rama, maaf ya. Aku nggak lagi cari pengganti kamu. Tapi aku juga gak bisa terus hidup kayak gini. Dan Bisma, kamu bukan Rama, tapi kamu bikin aku merasa hidup lagi. Dua tahun kayak mimpi, tapi ini kenyataan, dan sekarang gua pulang. Siapa yang bertamu malam-malam gini? Rama, Kak, aku pulang. Rama, kamu kemana saja? Kamu tahu nggak? Kita semua udah nyangka yang paling buruk tentang kamu. Maaf kak, aku nggak bisa cerita sekarang, tapi aku benar-benar pulang. Ayo, datanglah ke rumah sekarang. Percaya sama aku. Ada apa, Kak? Udah cepetan, kamu ke rumah. Gak usah banyak nanya. Iya, Kak. Iya. Ada apa, Kak? Kenapa buru-buru banget? Coba kamu lihat di dalam. Ngapain, Kak? Udah, lihat aja dulu. Rama? Ya Tuhan, ini bukan mimpi kan? Kamu beneran Rama? Iya, aku beneran di sini yuk. Maaf karena pergi tanpa kabar.
Bis, lu kenapa? Tadi pagi gue lihat Kak Ayu naik ojek dengan ekspresi bahagia banget, kayak orang nemu surga. Mungkin dia dapat kabar baik. Dan feeling gue itu soal cowok itu. Bisma, lu nggak boleh nyerah cuma karena Kak Ayu bahagia. Gue nggak nyerah, tapi kalau dia udah ketemu hal yang bikin dia utuh lagi, ya mungkin peran gue udah selesai. Belum tentu, perasaan orang bisa berubah. Cinta bukan lomba siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan paling lama. Terus sekarang, lu udah ketemu Kak Ayu? Gua dari tadi pagi belum ketemu dia dan gak lihat dia juga. Tadi gua lihat dia pergi ke sekolah pakai mobil, dan mobilnya kayak mobil Karaka. Lu serius, Dik? Kok perasaan gue gak enak ya? Udah, jangan mikir yang macam-macam dulu. Mungkin Kak Raka dan Kak Ayu ada tugas dari sekolah, jadi berangkat bareng. Waktu itu aku kecelakaan, tapi bukan kecelakaan biasa. Aku diculik dan entah kenapa ingatanku hilang. Dan baru 2 bulan terakhir ini aku mulai ingat semua. Kamu beneran hilang ingatan? Iya, dan pas ingat, hal pertama yang muncul di kepalaku, kamu Yu. Aku nggak pernah benar-benar bisa lupain kamu, Rama. Kalau kamu masih sayang, apa kamu masih mau mulai lagi? Lu beneran dapat surat kecil itu dari Kak Ayu tadi pas pulang sekolah? Iya, Bay. Isi suratnya apa emang, Bis? Terima kasih, udah selalu ada, Bisma. Gitu suratnya. Hah? Isi suratnya membingungkan, Bis. Antara terima kasih karena selamat datang, atau terima kasih karena akan perpisahan. Kalau emang ini akhirnya, setidaknya gue pernah bikin dia senyum. Tapi kenapa ya perasaan ini masih gak mau hilang? Guys, gimana kalau kalian antar gue ke rumah Kak Ayu sekarang? Gue mau nanyain surat yang dia kasih. Ya udah, ayo deh. Bis, lu yakin mau nunggu di sini? Mending lu ketok rumahnya langsung. Itu siapa? Kayaknya itu Rama, Bis. Ada Kak Raka juga. Dia balik. Dan senyum Kak Ayu beda banget. Gila, jadi cowok yang selama ini kita cari itu beneran Rama. Dia balik lagi. Lu nggak apa-apa, Bis? Gak apa-apa. Kayaknya sekarang gue ngerti kenapa Kak Ayu selalu jaga jarak. Yuk pulang. Tugas gue udah selesai. Bisma, boleh ngobrol sebentar nanti pulang sekolah? Ada yang mau saya sampaikan langsung. Tumben ngajak ngobrol, Kak. Jangan bilang kakak mau minta tolong bawain buku dan berkas lagi. Enggak, Bisma. Aku cuma nggak mau kamu terus berharap sama sesuatu yang gak bisa aku bales. Rama, dia kembali. Dan aku sadar perasaan itu masih ada. Bahkan gak pernah benar-benar pergi. Iya, saya udah tahu. Berarti kakak milih dia. Maaf Bisma, kamu anak yang baik, lebih dari baik. Tapi hatiku udah terlalu lama nunggu dia dan sekarang dia balik. Saya ngerti, Kak. Saya cuma pengen kakak bahagia meski bukan sama saya. Terima kasih udah selalu ada. Dan maaf karena selama ini membiarkan kamu berharap. Gak usah minta maaf, Kak. Saya juga salah. Terlalu maksa masuk ke cerita yang belum selesai. Maaf ya Bisma. Udah kan, itu aja. Kalau gitu saya balik kelas dulu ya, Kak. Bisma. Tadi gua lihat lo ngobrol sama Kak Ayu. Gimana? Kak Ayu milih Rama, Ya, Dan lo? gua milih nerima.
Sakit guys, sakit banget. Tapi gue juga sadar perasaan gue ke Kak Ayu itu tulus, dan kalau tulus, gue harus ikhlas. Lu nggak sendiri, Bis. Kita di sini buat lu, nggak bakal biarin lu patah sendirian. Bis, hari ini lu kalah, tapi bukan pecundang. Lu udah berjuang lebih dari siapapun yang gua kenal. Gue pikir cinta itu soal memiliki, tapi ternyata soal melepaskan juga bisa jadi bentuk cinta terbaik. Tuh Bay, si Bisma di tepi pantai. Tuh anak kenapa sih, Dik? Tadi pulang sekolah langsung ngibrit aja pergi. Mana gua tahu. Kita samperin aja yuk. Woi, Bis, lu ngapain di sini? Gue mau bunuh diri tadinya di laut ini, Bay. Terus, kenapa nggak jadi? Gue takut, Bay. Takut bunuh diri. Atau takut air? Bukan. Gue takut mayat gue nggak ditemuin kalau bunuh diri di laut. Yah, kocak. Jangan bunuh diri lah. Kan pepatah bilang, mati satu, tumbuh 1000. Bener banget tuh. Ya, gue pikir daripada nangis di kamar, mending nangis sambil lihat pemandangan laut di tepi pantai, biar lebih estetik. Jangan-jangan lu sambil bikin puisi. Enggak, Bay. Gue lagi males nulis, apalagi puisi. Karena puisi mengingatkan gue sama Kak Ayu. Bis, gue nggak nyangka kemarin-kemarin lu kayak orang gila, banyak bicara dan kocak. Tapi hari ini lu pendiam banget. Ya beginilah hidup. Dulu gue kira cinta itu kayak film, tinggal kejar, dapet, selesai. Tapi ternyata lebih kayak tugas sejarah, penuh kejutan, dan yang bikin capek bukan jawabannya, tapi narasi pembukanya. Sumpah, lu kalau patah hati malah bikin lucu, Bis. Tapi jujur ya, gue bangga sama lu. Gak semua orang bisa menerima ditolak sekelas Kak Ayu, terus bisa tetap senyum. Senyum sih bisa, tapi perut gue tadi nangis minta bakso, Bay. Ya elah, kirain sedih karena cinta, ternyata karena lapar. Ayo gue traktir bakso, anggap aja perayaan. Cinta lu kandas dengan elegan. Wih, beneran, Bay. Gue pesen 3 mangkok ya. Bebas, sampai lu kenyang, Bis. Nah, ini baru Bisma yang gua kenal. Ya udah, gas lah. Buset, payung siapa tuh? Hello Kitty lagi. Gak tahu gua, ambil di gudang sekolah tadi, Dik. Gue kira bakal hujan, ternyata enggak. Tunggu deh. Kenapa? Gue baru sadar, cinta itu kayak hujan. Dia bisa bikin lu basah, merinding, dan menggigil. Tapi kalau lu punya sahabat kayak kalian, minimal lu bisa numpang payung. Gila, gue nangis karena ketawa atau sedih sini. Ya udahlah, ayo kita ngebaso. Gua juga udah mulai lapar nih. Cinta pertama memang gak selalu berakhir bahagia, tapi sahabat pertama selalu jadi alasan buat bangkit lagi. Dan gue gak dapat Kak Ayu, tapi gue dapat pelajaran hidup yang gak dipelajari di kelas manapun.